Bismillahirrahmanirrahim, Mas dan Mbak semua. Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi pada perkuliahan kali ini, yaitu topiknya tentang faktor bahaya fisik dan salah satu standar yang akan kita acu, regulasi yang kita acu yaitu standar terbaru tentang Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja atau erat kaitnya tentang hygiene industri. Sedikit flashback tentang pertemuan sebelumnya, yaitu ada beberapa standar yang ada di dalam hygiene industri, salah satunya ada SIGIH, standar internasional, kemudian ada NIOSH, ada OSHA, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mendiskusikan tentang faktor bahaya fisik di dalam industrial hygiene atau di dalam higiene industri. Itu ada apa saja? Kita akan coba diskusikan bersama tentang hal tersebut. Kemudian kita akan mencoba kira-kira jenis-jenis faktor bahaya yang ada di dalam faktor bahaya fisik itu apa saja ya. Begitu ya. Nah, di dalam faktor bahaya lingkungan kerja, saya sedikit refresh sebentar. Di dalam regulasi Permenaker 5 2018 itu ada 5 faktor bahaya lingkungan kerja secara garis besarnya. Yang pertama adalah faktor bahaya fisik yang akan kita diskusikan, yang akan kita kerjakan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada apa saja ya. Kemudian yang kedua ada faktor bahaya kimia. Nah, ini ada chemical hazard itu apa saja, kita akan diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga ada faktor bahaya biologi, seperti apa, itu nanti kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat ada faktor bahaya ergonomi, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan ergonomical hazard di sana. Kemudian yang kelima ada faktor bahaya psikologi. Nah, ini yang biasanya menjadi konsen ketika kita bekerja di sebuah industri, entah itu industri konstruksi, tambang, migas, dan lain sebagainya. Ketika berkaitan mengenai faktor bahaya psikologi, maka di situ ada mental di sana. Secara psikologisnya orang tersebut seperti apa. Gitu. Jadi teman-teman nanti pada dasarnya di dalam mata kuliah hygiene industri, kita akan mengenal faktor bahaya lingkungan kerja ini, kemudian kita akan membuat health risk assessment-nya, kemudian kita akan buat program dan promosi tentang K3, kemudian dan lain sebagainya. Secara garis besar di perkuliahan ini adalah seperti itu. Kita akan berbicara yang pertama ada faktor bahaya fisika. Di dalam faktor bahaya fisika itu salah satu, saya bilang satu kali lagi ya, ada salah satunya adalah namanya kebisingan. Di dalam faktor bahaya fisika kita berbicara mengenai kebisingan. Nanti kita akan diskusikan kira-kira tempat kerja seperti apa yang akan menghasilkan kebisingan. Atau pekerja di lokasi mana yang terpapar oleh kebisingan. Atau tempat kerja yang seperti apa yang ada bahaya kebisingannya. Nanti kita akan diskusikan di sana. Termasuk ketika kita berbicara dari berbagai sektor, entah itu sektor konstruksi, tambang, migas, manufaktur, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nanti kita coba identifikasi, kira-kira tempat kerja seperti apa yang menghasilkan kebisingan di sana. Begitu, Mas dan Mbak. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada getaran. Jadi teman-teman, yang masuk ke dalam faktor bahaya fisika di dalam standar atau regulasi yang ada di Indonesia, salah duanya ada namanya getaran. Jadi sama, kita akan mengidentifikasi kira-kira potensi tempat kerja seperti apa yang ada getarannya. Kemudian kita akan lihat juga dampak dari masing-masing faktor bahaya fisika tersebut terhadap pekerja. Itu nanti masuk ke dalam health risk assessment-nya. Tapi nanti kita akan diskusikan secara garis besarnya bagaimana dampak dari masing-masing potensial hazard di faktor bahaya fisika. Kebisingan itu dampaknya seperti apa, getaran itu dampaknya seperti apa, gitu. Seperti itu Mas dan Mbak ya. Yang jelas di pertemuan kali ini kita harus mendiskusikan, mengestimasikan atau membayangkan kira-kira tempat kerja seperti apa yang akan menghasilkan getaran di sana. Konteksnya adalah seperti itu. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Nah, yang ketiga ada namanya pencahayaan. Coba teman-teman semua bayangkan gitu kan, tempat kerja kita ada faktor bahaya pencahayaan. Di dalam pencahayaan itu bisa kita lihat ada nanti kita diskusikan ada namanya pencahayaan lokal, pencahayaan umum juga atau satu lagi reflektan di sana. Nah, di situ nanti akan kita lihat berapa lux meter yang dibutuhkan seorang pekerja ketika bekerja di misalkan pekerjaan kasar, menulis gitu kan, mengetik gitu. Itu kan ada standarnya di sana. Pencahayaannya sesuai dengan standar atau tidak. Kita akan kaji di sana. Kemudian kita akan diskusikan juga mengenai apa sih dampak dari pencahayaan tersebut. Bagi siapa? Tentu saja ketika kita berbicara mengenai K3, ketika kita berbicara mengenai hygiene industri, maka dampaknya adalah kepada pekerja di sana.
Ada 3. Selanjutnya kira-kira ada apa lagi ya terkait mengenai faktor bahaya fisik gitu. Selanjutnya ada namanya radiasi, teman-teman semua. Jadi ada radiasi UV, ultraviolet, kemudian ada radiasi magnetik juga. Ada di mana kira-kira? Nah, kita akan diskusikan nanti. Saya beri ilustrasi secara general saja. Ketika kita berbicara mengenai radiasi UV atau ultraviolet, maka kita berbicara mengenai ada potensial radiasi alami, misalkan dari sinar matahari. Akan tetapi di tempat kerja, misalkan di laboratorium atau di proses produksi, ada namanya sinar UV, ada lampu UV di sana digunakan untuk screening, untuk pembasmian dan lain sebagainya, bakteri ataupun virus di sana. Itu ketika kita lihat di tempat kerja tersebut ada alat ataupun ada sinar UV seperti itu, maka kita akan melakukan pengukuran. Kira-kira ketika kita melihat, oh ada potensial hazard radiasi UV, maka kita lakukan pengukuran, kemudian kita akan kaji juga, kira-kira dampaknya seperti apa yang ditimbulkan radiasi UV tersebut bagi para pekerja yang setiap hari bekerja di sana. Itu yang akan kita bahas tentang faktor bahaya fisik. Selanjutnya ada tekanan udara, teman-teman semua, atau Mas dan Mbak. Nah, ketika kita berbicara mengenai tekanan udara, maka kita akan berpikir, kira-kira tempat kerja seperti apa yang ada tekanan udaranya. Nah, di situ sudah saya gambarkan secara tidak langsung. Ada pesawat, gitu. Bukan pesawat telepon ya. Nah, di sini saya gambarkan ada pesawat. Betulkah di pesawat itu ada tekanan udara? Potensial hazardnya, saya bilang iya, di sana ada potensial hazardnya. Salah satunya terkait mengenai apa? Ada nggak pekerja di dalam pesawat gitu? Maka kita akan lihat teman-teman semua, Mas dan Mbak, pekerja yang ada di sana jelas ada pramugari, pramugara, pilot ataupun teknisi, awak kabin lah bahasanya gitu. Setiap hari ataupun ketika kita berbicara mengenai jam terbang, maka pesawat itu akan terbang, akan bekerja di sana. Dan ada orang yang terpapar bekerja di sana. Kita akan mendiskusikan tentang itu di poin-poin yang lebih spesifik lagi. Termasuk ketika kita berbicara mengenai tekanan udara, misalkan ada di bawah laut yang hobinya diving, menyelam gitu kan. Tapi bukan menyelami hati wanita gitu ya. Tapi di situ kita akan berbicara bagaimana ketika pekerja menyelam ataupun tukang las, ada kan tukang las bawah laut gitu ya. Nah, itu adalah pekerja-pekerja yang berada di dalam tekanan di sana. Tekanan udara, bukan tekanan batin juga ya. Akan tetapi kita akan mengkaji, melihat fokusnya, kira-kira dampak dari pekerja yang bekerja di dalam tekanan udara itu seperti apa? Itulah ketika kita berbicara mengenai K3. Itulah ketika kita berbicara mengenai hygiene industri. Dampak yang ditimbulkan dari masing-masing faktor bahaya fisik yang ada di lingkungan tempat kerja kita. Terus ada apa lagi tentang faktor bahaya fisika? Yang keenam itu ada namanya iklim kerja, teman-teman semua. Ya. Ketika kita berbicara mengenai iklim kerja, orang di lapangan, orang-orang itu biasa mengenal dengan istilah namanya heat stress. Atau biasa mengenal dengan istilah iklim kerja panas atau iklim kerja dingin di sana. Nah, apa itu iklim kerja? Kita akan diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi secara garis besar akan kita sampaikan bahwa iklim kerja itu apa? Yaitu ada komponennya, ada perpaduan 4 komponen, Mas dan Mbak semua. Yang pertama ada namanya suhu. Di tempat kerja itu kita lihat suhunya itu seperti apa. Jadi ketika kita berbicara mengenai iklim kerja itu ada perpaduan antara 4 komponen. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah kecepatan angin, ya, ada suhu, ada kecepatan angin. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Nah, yang ketiga ada namanya radiasi. Ya, di sana ada radiasi. Ada suhu, ada kecepatan angin, ada radiasi. Dan satu lagi ada apa? Ada kelembaban. Ini adalah 4 komponen utama yang ada ketika kita berbicara mengenai iklim kerja. Biasanya alat yang modern itu biasanya digunakan namanya heat stress sensor gitu, heat stress meter gitu. Bentuknya seperti kotak gitu, akan mengukur semuanya gitu. Jadi ada standar pengukurannya, ada metodenya, akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Seperti itu secara garis besar teman-teman semua, Mas dan Mbak, terkait mengenai faktor bahaya fisik yang ada di lingkungan kerja. Perlu kalian ingat secara garis besar ada 6 komponen faktor bahaya fisik. Kita akan diskusikan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara mendetail, tapi tidak mendetail sekali gitu ya.
cari garis besarnya seperti apa. Selanjutnya kita akan melihat di sini. Kira-kira ketika teman-teman semua, Mas dan Mbak semua melihat gambar yang saya tunjukkan di sini gitu kan, terkait mengenai faktor bahaya fisik. Kira-kira ada apa di sana? Ada faktor bahaya apa di sana? Terkait gambar yang saya lihatkan di sana. Yaitu mengenai potensi bahaya, faktor bahaya fisik. Apakah kemungkinan di sana ada radiasi? Apakah kemungkinan di sana ada terkait mengenai pencahayaan, terkait mengenai iklim kerja, dan lain sebagainya? Silahkan nanti Anda analisa terkait gambar yang saya tunjukkan ini. Gitu ya. Selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai kebisingan, kita akan membahas satu poin saja ya, agak sedikit mendetail gitu terkait mengenai kebisingan, yaitu terkait bagaimana kebisingan itu di tempat kerja. Apa itu kebisingan? Tempat kerja seperti apa yang ada kebisingannya, dampak dari kebisingan itu seperti apa, standar kebisingan itu bagaimana. Kita akan diskusikan di sini. Yang pertama, apa itu kebisingan? Maka ketika kita berbicara skupnya atau ruang lingkupnya, kebisingan itu apa? Suara yang tidak dikehendaki, yang bersumber dari alat produksi, mesin, atau lain sebagainya. Yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran kepada pekerja. Itu adalah kebisingan. Pak, tetapi misalkan kita berbicara mengenai kebisingan, Pak. Di dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang ada pertengkaran, Pak. Apakah itu kebisingan, Pak? Nah, Anda bisa melihat skupnya ke dalam sini. Yang terdapat bersumber dari mana? Proses produksi atau alat-alat kerja. Skupnya adalah di situ. Begitu ya, Mas dan Mbak semua. Kemudian secara garis besar di sana saya ingin sampaikan juga terkait mengenai apa? Terkait mengenai ada alatnya. Alatnya menggunakan namanya tone level meter. Alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan. Bagaimana metode pengukurannya? Nah, metode pengukurannya itu ada metodenya. Nanti kita diskusikan lebih detail lagi. Tapi secara garis besar saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwasanya alat untuk mengukur kebisingan namanya SLF atau sound level meter di sana. Gitu? Kemudian saya bertanya sama kalian, ada berapa sih jenis kebisingan itu? Kebisingan pada prinsipnya yang pertama ada kebisingan kontinu. Kebisingan kontinu itu kebisingan terus-menerus. Jadi pekerja tersebut terpapar kebisingan secara terus-menerus bersumber dari apa? Bersumber dari mesin-mesin atau alat produksi yang ada di tempat kerjanya. Itu ada namanya kebisingan continuous, secara terus-menerus itu. Yang kedua, ada namanya kebisingan terputus-putus atau intermittent. Seperti halnya apa? Nah, ketika kita berbicara mengenai kebisingan terputus-putus, kita lihat di jalan raya. Ada kendaraan. Kadang-kadang ada kendaraan terus ngilang. Terus ada lagi. Itu namanya kebisingan terputus-putus. Atau ketika kita berbicara mengenai di bandara, ada pesawat. Pada saat pesawat akan take off ataupun landing, maka di situ ada noise, ada kebisingan di sana, Mas Mbak. Maka itu juga yang dinamakan kebisingan terputus-putus. Ya. Kemudian secara prinsipnya satu lagi ada namanya kebisingan impulsif. Ya, di sini ada namanya kebisingan impulsif. Apa itu kebisingan impulsif? Yaitu kebisingan yang kadang-kadang meledak. Kebisingan tersebut terjadi misalkan ada bom, dem gitu. Itu impulsif dengan suara yang tidak dikehendaki dan kencang sekali, besar sekali. Itu adalah kebisingan impulsif di sana. Dan ini adalah 3 jenis kebisingan yang secara garis besar pada prinsipnya ada continue, ada terputus-putus, ada impulsif. Nanti teman-teman, Mas dan Mbak semua bisa mengidentifikasi, oh ternyata itu masuk ke dalam kebisingan continuous, oh itu masuk ke dalam kebisingan terputus-putus dan impulsif dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan kita diskusikan yang menjadi diskusi kita bersama ataupun teman-teman bisa menganalisa. Kira-kira kebisingan continuous itu ada di mana? Kebisingan terputus-putus ada di mana? Pekerjaan seperti apa yang menghasilkan kebisingan terputus-putus? Pekerjaan seperti apa yang menghasilkan kebisingan impulsif? Itu teman-teman bisa lakukan analisa dan diskusi gitu ya. Nanti bisa di komentar ataupun menjawab pertanyaan ini dari saya. Begitu ya, guys. Kemudian selanjutnya saya akan mendiskusikan terkait contoh kebisingan
yang berbicara mengenai kebisingan yang terjadi di tempat kerja. Maka kita lihat salah satu contoh pekerjaannya seperti apa yang menghasilkan kebisingan itu, Mas dan Mbak gitu ya. Maka kita berbicara mengenai apa? Salah satunya adalah terkait mengenai misalkan pemotong kayu. Di situ ada kebisingannya. Oke? Kemudian pekerjaan apa lagi? Nah, yang sempat saya singgung tadi. Orang yang bekerja di dalam bandara, di pesawat, parkir pesawat, itu juga terpapar oleh kebisingan, Mas dan Mbak. Kemudian contohnya apa lagi yang terkait mengenai kebisingan? Maka kita bisa lihat, misalkan ada mesin produksi, ada mesin apapun yang ada di perusahaan apapun di sana, ketika itu ada kebisingan secara terus-menerus, itu adalah salah satu contohnya, yaitu tentang kebisingan kontinu. Kemudian pertanyaan saya, berapa sih nilai ambang batas yang diatur, yang diperbolehkan di dalam menerapkan sebuah standar kebisingan itu? Maka teman-teman bisa mengacu ke standar yang minggu lalu kita diskusikan. Ada namanya standar K3 lingkungan kerja, ada standar kebisingan di sana. NAB, nilai ambang batas. Nilai ambang batas yang diperuntukkan bagi pekerja yang terpapar oleh kebisingan secara terus-menerus selama 8 jam kerja itu diperbolehkan 85 desibel. Pertanyaannya, Pak, ketika ada pekerja yang terpapar kebisingan 95 desibel, boleh nggak Pak bekerja tersebut? Maka pertanyaannya, boleh. Jawabannya adalah boleh. Akan tetapi ada yang dikurangi. Yang dikurangi itu apa? Yang dikurangi adalah masa paparannya. Bukan 8 jam, akan tetapi akan turun di sana. Detailnya silahkan Anda lihat di standar di Permenaker nomor 5 tahun 2018 mengenai nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja. Mas dan Mbak. Silahkan ya dilihat di sana. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira dampaknya itu seperti apa orang yang terpapar kebisingan itu, Bapak, Ibu? Anda terpapar kebisingan, kemudian kira-kira dampaknya seperti apa? Itu pertanyaannya. Tempo lalu saya berkunjung ke lapangan, salah satu perusahaan tekstil yang ada di Kabupaten Sleman, Bapak Ibu. Kemudian tempo lalu saya masuk ke dalam proses produksinya, dan itu luar biasa sekali di sana. Saya masuk ke dalam pemintalan benang di sana, itu kebisingannya ketika saya belum tahu itu kebisingannya berapa. Akan tetapi pada saat saya masuk ke dalam produksi, proses produksi, itu luar biasa. Telinga saya, kemudian terkait mengenai badan saya itu merasa apa? Merasa pusing sekali di sana. Jadi ketika saya keluar, saya masuk itu sekitar 3-5 menit pada saat itu ada mendampingi orang ngukur kebisingan dan ngukur paparan debunya. Pada saat itu saya menggunakan baju merah, Bapak Ibu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah saya keluar sekitar 5 menit dari ruangan tersebut, baju saya itu nempel banyak sekali debunya dan saya itu ngerasa goyang itu. Wah, goyang seperti ini. Kenapa? Ada potensi bahaya bising di sana. Meskipun saya di sana itu sebentar saja. Nah, kira-kira pertanyaannya, dampaknya itu seperti apa terkait mengenai kebisingan itu? Kita lihat. Yang pertama, jelas ketika kita berbicara mengenai kebisingan secara kontinus, maka ada potensial sekali tentang gangguan pendengaran di sana. Ketika kita berbicara mengenai gangguan pendengaran, teman-teman semua, maka ada potensi juga terjadi penyakit. Saya sampaikan sekali lagi, ada penyakit akibat kerja atau PAK, atau orang biasa menyebutnya dengan occupational disease di sana. Apa itu? Jenis-jenisnya, lihat teman-teman semua ada di dalam PP, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019. Yang tempo lalu sempat saya singgung, Anda suruh membacanya di sana. Jenis-jenis penyakit akibat kerja itu apa saja. Maka ketika orang yang bekerja di perusahaan apapun itu, kemudian ada potensial kebisingan di sana, maka akan terjadi potensi terjadi gangguan pendengaran atau bahkan dapat mengakibatkan tuli, teman-teman. Itu seperti itu. Kemudian apalagi dampaknya? Ada gangguan psikologis di sana. Maksudnya gangguan psikologis seperti apa? Biasanya ketika orang yang terpapar dengan kebisingan secara terus-menerus itu mudah marah atau cepat marah. Itu yang jelas di sana. Cepat marah, kemudian gangguan tidur itu tidak nyenyak itu. Salah satu contoh faktor gangguan psikologis itu seperti itu. Jadi cepat marah, kemudian susah tidur itu, mudah stres, itulah terkait mengenai dampak gangguan psikologis. Selain gangguan psikologis, kira-kira apa lagi dampak dari kebisingan itu?
maka ada dampak gangguan fisiologis. Di dalam gangguan fisiologis, teman-teman, di sini kita akan berbicara ada potensial kenaikan tekanan denyut nadinya. Ya, secara psikologisnya. Secara fisiologisnya. Jadi apa? Tekanan denyut nadi ataupun tekanan darah itu akan potensi akan naik, teman-teman semua. Secara psikologisnya. Ataupun ketika kita berbicara mengenai gangguan fisiologis lainnya, misalkan contohnya apa lagi selain misalkan teman-teman itu nadinya ataupun ketika diukur tekanannya itu normal, misalnya 120/80 bisa. Maka ada potensial menjadi naik, misalkan 130, 140 itu secara fisiologis. Ataupun terjadi gangguan lainnya terkait mengenai faktor fisiologis. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Yang jelas di situ ada gangguan komunikasi, Mas dan Mbak. Apa yang dimaksud dengan gangguan komunikasi? Anda tidak dapat berkomunikasi dengan teman-temannya yang ada di tempat kerja tersebut. Misalkan, coba tolong matikan mesinnya. Temannya mengira dimatikan mesinnya, akan tetapi apa? Dihidupkan mesinnya. Akan berpotensi sekali terjadi kecelakaan kerja. Ada teman lagi memperbaiki, harusnya dimatikan, itu dinyalakan. Jelas, di sana ada gangguan komunikasi di sana. Itu salah satu yang ingin saya sampaikan terkait mengenai dampak dari kebisingan. Secara detail akan kita diskusikan lebih lanjut lagi nanti teman-teman. Kemudian inilah yang terkait mengenai nilai ambang batas. Nilai standar atau NAB. Nilai ambang batas dari apa? Dari kebisingan. Teman-teman tadi bisa melihat terkait mengenai NAB. Ketika tadi saya berbicara mengenai 8 jam kerja, maka Mas dan Mbak melihat di sini. NAB-nya ada 85. Boleh nggak tadi ketika 97? Boleh. Akan tetapi apa? Kita lihat di sini. Salah satunya adalah NAB-nya ini. Yaitu tentang 30 menit orang tersebut boleh bekerja di sana.